Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Hadi Oktaviana dengan NPM belakang 087 dari kelas R3B, mahasiswa pendidikan biologi. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu kelainan metabolisme bawaan, yaitu medium chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency, atau yang biasa disingkat MCADD. Pembahasan kali ini akan difokuskan pada mekanisme biokimia yang terganggu, dampak sistematiknya, evaluasi terapi yang sudah ada, dan solusi inovatif apa sih berbasis biokimia. Jadi, apa sih MCADD itu? MCADD merupakan kelainan metabolisme bawaan yang mempengaruhi kemampuan tubuh dalam menghasilkan energi dari asam lemak. Penyakit ini menjadi contoh penting bagaimana sih gangguan pada satu enzim kunci yang dapat menyebabkan kegagalan sistem metabolisme secara luas, terutama pada kondisi puasa atau stres metabolik. Kondisi ini seringkali baru terdeteksi saat terjadi krisis metabolik akut, meskipun secara genetik sudah ada sejak lahir. Nah, secara genetik, MCADD merupakan penyakit autosomal resesif yang disebabkan oleh mutasi pada gen ACADM. Nah, gen ini mengkode enzim medium chain acyl-CoA dehydrogenase yang sangat berperan dalam jalur beta oksidasi asam lemak rantai sedang di mitokondria. Nah, dalam kondisi normal, enzim ini memungkinkan tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi alternatif, terutama saat cadangan glukosa sedang menurun. Namun, pada MCADD, jalur ini tidak dapat berjalan secara optimal. Nah, dampak biokimia terhadap sel organnya apa sih? Defisiensi enzim MCAD menyebabkan penurunan produksi asetil-CoA dan ATP. Akibatnya, tubuh tidak dapat membentuk badan keton sebagai sumber energi alternatif. Nah, kondisi ini dikenal sebagai hipoglikemia hipoketonik yang sangat berbahaya karena otak dan hati sangat bergantung pada pasokan energi kontinu. Nah, menurut Rowe dan Ding dalam Journal of Inherited Metabolic Disease, krisis energi ini terutama terjadi saat puasa, infeksi, dan stres metabolik. Nah, terus perbedaan jalur normal beta oksidasi dan jalur pada MCADD apa sih? Nah, pada gambar ini ditunjukkan jalur normal beta oksidasi asam lemak. Asam lemak rantai sedang diubah menjadi medium chain acyl-CoA, kemudian dikatalisis oleh enzim MCAD pada tahap awal beta oksidasi. Hasil akhirnya, asetil-CoA yang masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan ATP. Jalur ini menjadi sumber energi utama ketika glukosa mulai menipis. Berbeda dengan kondisi normal, pada MCADD, aktivitas MCAD menurun drastis. Akibatnya, jalur beta oksidasi terhenti pada tahap awal, sehingga medium chain acyl-CoA tidak dapat diproses lebih lanjut. Nah, gambar ini menunjukkan titik blokade pada enzim MCAD yang menyebabkan energi dari lemak tidak dapat dihasilkan. Nah, titik kritis MCADD terletak pada langkah dehidrogenasi, terutama pada beta oksidasi. Akumulasi medium chain acyl-CoA dan asilkartinin bersifat toksik bagi sel. Nah, menurut jurnal yang saya baca di Molecular Genetics and Metabolism, metabolit ini dapat mengganggu fungsi mitokondria dan menyebabkan disfungsi hepatik serta gangguan neurologis akibat defisit ATP. Dari terapi yang sudah ada, yang saya baca menurut jurnal, pertama ada diet dan suplementasi kreatinin. Nah, pada terapi diet, terapi utama MCADD saat ini adalah pendekatan diet, yaitu menghindari puasa dan memastikan asupan karbohidrat tertentu. Nah, secara biokimia, strategi ini bertujuan mempertahankan produksi ATP melalui jalur glikolisis sehingga jalur beta oksidasi yang rusak tidak perlu diaktifkan. Pendekatan ini terbukti menurunkan angka mortalitas, terutama setelah diterapkan neonatal screening. Nah, meskipun efektif mencegah krisis akut, terapi diet memiliki keterbatasan. Pendekatan ini tidak memperbaiki defisiensi enzim dan sangat bergantung pada kepatuhan pasien. Dalam kondisi stres metabolik mendadak, seringkali tidak cukup adaptif, sehingga risiko krisis tetap ada. Yang kedua, suplementasi kartinin.
Kartinin digunakan untuk mengikat medium chain etil-CoA yang terakumulasi dan membentuk asil kartinin, yang kemudian diekskresikan melalui urin. Secara biokimia, terapi ini membantu menurunkan toksisitas metabolit, tapi tidak meningkatkan aliran beta oksidasi atau produksi ATP. Berdasarkan jurnal yang saya baca, kartinin ini bersifat protektif, bukan korektif. Yang artinya, terapi ini membantu mengurangi dampak toksik tetapi tidak memperbaiki jalur energi yang terganggu. Kemudian, apa sih solusi inovatif yang saya berikan? Nah, solusi inovatifnya adalah modulator allosterik MCID. Pada banyak kasus MCID, enzim MCID sebenarnya masih diproduksi, tapi tidak stabil dan mudah terdegradasi. Solusi inovatif yang diusulkan adalah penggunaan modulator allosterik, yaitu molekul kecil yang berikatan pada situs allosterik enzim MCID untuk menstabilkan strukturnya. Mekanisme kerjanya seperti apa sih? Nah, pada gambar ini menunjukkan bagaimana molekul kecil berikatan pada situs allosterik enzim, bukan pada active site. Ikatan ini mengubah konformasi protein sehingga aktivitas katalitik enzim residual dapat meningkat. Dengan demikian, aliran beta oksidasi dapat pulih sebagian. Produksi asetil-CoA meningkat dan akumulasi metabolit toksik menurun. Nah, inovasi ini menargetkan langsung bottleneck enzimatik, bukan hanya gejalanya. Pendekatan ini lebih realistis dibanding terapi gen karena tidak mengganti gen atau enzim, tapi mengoptimalkan fungsi enzim yang masih ada. Selain itu, terapi berbasis molekul kecil berpotensi dikembangkan sebagai obat oral dan relevan untuk resep biokimia metabolik di Indonesia. Nah, melalui analisis ini, MCID ini menunjukkan nih bagaimana pemahaman mendalam terhadap mekanisme biokimia yang dapat membuka peluang solusi terapeutik yang lebih inovatif dan lebih presisi. Sekian dari saya, terima kasih.